Dari ketiga laporan polisi ini sudah kita tingkatkan sebagai tersangka terhadap PAP, kemudian sebagai PA-nya yaitu Kadis 2001-2022. Farial Adiputra yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dari tahun 2021 hingga 2023 akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan alat praktik di SMK Jambi. Selain Farial, dua nama lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Bukri yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan David Hadi Husman peran sebagai broker atau perantara. Saat ini ada total 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani. Silakan rekan Sri Tuti Apriliani dengan laporan selengkapnya. Ya, baik, terima kasih rekan Iraka dan juga Tribuners. Benar sekali dapat saya informasikan bahwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dari tahun 2021 sampai dengan 2023 atas nama Farial Adiputra sudah ditetapkan tersangka oleh Polda Jambi atas dugaan kasus korupsi, yaitu untuk kasus korupsi pengadaan alat praktik di sekolah menengah kejuruan atau SMK yang ada di Provinsi Jambi. Selain dari Farial, ada 2 nama baru yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Bukri yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas di Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, dan juga David Hadi Husman yang berperan sebagai broker ataupun perantara untuk keduanya. Selain itu, saat ini diketahui ada total 7 tersangka dalam kasus ini, di mana 4 orang lainnya sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh Polda Jambi, yaitu atas inisial WS pemilik PT Indotek Lestari Prima, kemudian RWS yang berperan sebagai perantara, kemudian ES pemilik PT Jaga Internasional, dan ZH yang merupakan Kabid SMK yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. Dan berdasarkan keterangan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Taufik Nurmandia, mengatakan bahwa saat ini ketiga tersangka yang baru ditetapkan ini belum ditahan oleh Polda Jambi lantaran masih dalam proses penyidikan. Terkait dengan aliran dana tersendiri, Taufik mengatakan bahwa dalam hasil pemeriksaan diketahui ada aliran dana, baik dana secara langsung maupun bukti transfer kepada Farial Adiputra. Dan untuk diketahui, kasus dugaan korupsi ini sendiri merugikan negara hingga mencapai angka 21 miliar rupiah. Ini kan informasi dari saya, Iraka. Sementara kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian mengumpulkan alat bukti yang lain, termasuk juga ahli. Kemudian kita kemarin minggu lalu melakukan gelar perkara, dan dari ketiga laporan polisi ini sudah kita tingkatkan sebagai tersangka terhadap PAP, kemudian sebagai PA-nya yaitu Kadis 2001-2022, kemudian BKR yang saat itu menjabat sebagai Kabid, kemudian kemudian BH yang broker yang maka dilakukan penahanan, Pak? Itu nanti hasil, kan belum diperiksa, hasil dari kesimpulan penyidik apakah memang perlu dilakukan penahanan, apakah tidak, ya. Kita lihat nanti hasil pemeriksaan, apakah dia kita panggil ngeles atau bagaimana, itu kan nanti perkembangan penyidik. Dan dari ketiga laporan polisi ini sudah kita tingkatkan sebagai tersangka terhadap PAP, kemudian sebagai PA-nya yaitu Kadis 2001-2022, kemudian BKR yang saat itu menjabat sebagai Kabid, kemudian kemudian BH yang broker yang kasihan juga lah, dia udah 3 karena kan untuk ngejar supaya mereka dapat pensiun. Dan dari ketiga laporan polisi ini sudah kita tingkatkan sebagai tersangka terhadap PAP, kemudian
Nah, sebagai PA-nya yaitu Kadis 2001, dan dari ketiga laporan polisi ini sudah kita tingkatkan sebagai tersangka terhadap PAP, kemudian T. Nah, sebagai PA-nya yaitu Kadis 2001 2022, kemudian BKR ya, BKR yang saat itu menjabat sebagai Kabid, kemudian itu, kemudian BH yang apa namanya? Broker yang Kalau itu memang bisa itu hak mereka kalau itu kan di luar ranah. kasihan juga lah, dia udah 3. Karena kan untuk ngejar supaya mereka dapat pensiun. Iya. Dan dari ketiga laporan polisi ini sudah kita tingkatkan sebagai tersangka terhadap PAP, kemudian T. Nah, sebagai PA-nya yaitu Kadis 2001, dan dari ketiga laporan polisi ini sudah kita tingkatkan sebagai tersangka terhadap PAP, kemudian T. Nah, sebagai PA-nya yaitu Kadis 2001 2022, kemudian BKR ya, BKR yang saat itu menjabat sebagai Kabid, kemudian itu, kemudian BH yang apa namanya? Broker yang Kalau itu memang bisa itu hak mereka kalau itu kan di luar ranah. kasihan juga lah, dia udah 3. Karena kan untuk ngejar supaya mereka dapat pensiun. Iya. Dan dari ketiga laporan polisi ini sudah kita tingkatkan sebagai tersangka terhadap PAP, kemudian T. Nah, sebagai PA-nya yaitu Kadis 2001, dan dari ketiga laporan polisi ini sudah kita tingkatkan sebagai tersangka terhadap PAP, kemudian T. Nah, sebagai PA-nya yaitu Kadis 2001 2022, kemudian BKR ya, BKR yang saat itu menjabat sebagai Kabid, kemudian itu, kemudian BH yang apa namanya? Broker yang Kalau itu memang bisa itu hak mereka kalau itu kan di luar ranah. kasihan juga lah, dia udah 3. Karena kan untuk ngejar supaya mereka dapat pensiun. Iya. Dan dari ketiga laporan polisi ini sudah kita tingkatkan sebagai tersangka terhadap PAP, kemudian T. Nah, sebagai PA-nya yaitu Kadis 2001. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.